Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar udah oke? Bisa dilihat dengan baik? Halo? Apakah suaranya bisa didengar? Tidak bisa patah-patah, Pak. Halo, Marga Mulia. Gambarnya belum kelihatan. Introvert mah biasa. Oh, patah-patah. Oke, Marga Mulia nggak kelihatan. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan eh, apa namanya terkait dengan bagian kedua ya, yaitu dari mengenai adjektif gitu ya. Kemudian eh, dari hasil tes kemarin masih ada yang belum eh, me- melihat hasilnya begitu ya. Masih ada yang masih kelihatannya masih bingung bagaimana menempatkan pronoun dan adjektif gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sambil jalan ya karena kita punya materi baru yang terkait dengan verb ya dan tenses ya. Kita udah, setahu saya sudah masuk ke tenses yang pertama, tapi karena berikutnya adalah tenses-tenses, mungkin ada baiknya kita mereview sedikit. Oke, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan tenses. Bu Novi, mohon maaf, saya udah langsung gabung. Iya, silakan Pak. Saya mohon maaf terlambat. Oke ya, baiklah. Wah, bagus deh. Baik, oke. Baiklah ya. Baiklah anak sekalian, masalah tenses ini termasuk yang paling membingungkan gitu ya bagi yang belajar bahasa Inggris karena eh, perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terkait dengan kata kerjanya ini cukup besar gitu. Tapi bagi kalian yang sudah belajar, saya yakin sudah belajar bahasa Arab ya, apalagi yang di pondok pesantren, pasti tidak akan terlalu kesulitan gitu ya. Oke, saya mulai dengan konsep dari tenses. Jadi agak berbeda sedikit dengan bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris itu uh, verbnya, kata kerjanya berubah terkait dengan waktu ya. Karena di dalam bahasa Inggris waktu itu dibagi tiga ya. Di sini ada yang disebut present, kemudian past dan futures ya. Jadi kenapa ini dibagi tiga? Karena konsep Inggris itu dia menjelaskan sesuatu sesuai dengan momennya gitu ya. Jadi momen sekarang yaitu present, momen yang lalu past, dan momen future yang akan datang. Nah, tapi perlu diingat di dalam bahasa Inggris ini yang disebut past itu tidak selalu eh, minggu minggu kemarin, tahun kemarin, dan yang lalu-lalu begitu ya. Tapi apa yang sudah berlalu. Jadi eh, harus diingat bahwa apapun pada saat kita bicara gitu ya, kemudian sudah selesai itu disebut sebagai past gitu ya. Oke, kenapa ini penting dibahas dulu? Karena kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita bicara sekarang, kemarin, dan yang akan datang, kata kerjanya tetap sama begitu ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, kita bicara sekarang, kemarin, atau yang akan datang, kata kerjanya berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi konsep ini perlu dimengerti karena nanti kita akan bertemu dengan ada 12 jenis ya.
ada 12 jenis kata kerja ya atau kelompok kata kerja yang akan kita bahas. Nah, sekarang coba kita lihat, dipahami dulu aja bahwa di dalam bahasa Inggris itu waktu itu dibagi tiga, yang sekarang ya present sebutnya, yang lalu past, kemudian futures ya yang akan datang ya. Nah, untuk setiap waktu ini, untuk setiap momen ini dibagi lagi gitu ya. Ada yang disebut present simple, kemudian present perfect, present continuous, dan present perfect continuous ya. Jadi yang disebut present simple itu yang fakta apa adanya yang sekarang begitu ya. Jadi yang sekarang terjadi itulah present simple gitu ya, fakta yang terjadi. Nah, tetapi kalau sesuatu momen itu sudah selesai, itu disebutnya present perfect ya. Perfect itu kan artinya sempurna, artinya kejadiannya sudah selesai. Nah, tetapi ada lagi yang disebut dengan kejadian yang sedang berlangsung ya. Jadi sedang berlangsung. Misalkan saat ini kita sedang belajar ya, itu disebut sedang berlangsung gitu ya. Ada juga present perfect continuous yang sudah selesai dan berlangsung dan akan terus berlangsung ya. Jadi contohnya di sini penggambarannya, visualization-nya ya, visualisasinya. Kalau kita bicara present simple ada satu momen yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, ini digambarkan dengan kotak putih ini ya. Nah, tapi yang disebut present perfect adalah momen sesuatu kejadian terjadi di yang lalu dan baru saja selesai gitu ya. Jadi misalkan kalian tadi udah belajar bersama Pak Adam matematika ya. Jadi sudah berlangsung dari jam berapa? Dari jam 7 ya dan barusan selesai. Nah, ini disebut sebagai present perfect ya. Present perfect tense ya. Nah, sedangkan sesuatu yang sedang berlangsung itu disebut present continuous. Ya, jadi sedang berlangsung, berlangsung tadi beberapa menit yang lalu, sekarang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu yang akan datang. Ini yang disebut dengan present continuous ya. Mungkin saya tidak akan bahas yang bawah dulu karena akan mungkin terlalu membingungkan ya. Jadi kalau bisa lihat di sini, present simple itu digambarkan dengan satu dot ya. Jadi momen satu momen gitu ya. Kalau present perfect adalah momen beberapa waktu yang lalu sampai baru saja terjadi ya. Sedangkan ke present continuous seperti momen yang sedang berlangsung digambarkan dengan anak panah, panah yang sedang berlangsung gitu ya. Nah, hal yang sama kalau kita bicara yang lalu ya. Cuma kalau yang lalu atau yang disebut past gitu ya, suatu momen tapi di yang lalu. Jadi kita bicaranya yang suatu momen di tempat yang lalu. Dan begitu juga dengan past perfect dan past continuous ya. Untuk sementara supaya tidak bingung, ya, kita bahas yang present aja dulu ya. Begitu dengan yang future sebetulnya hampir sama ya. Nah, coba lihat di sini khusus kita ambil contoh hubungannya dengan verb ya. Jadi kalau verb atau kata kerja itu akan sangat tergantung kepada waktu kejadiannya ya. Contohnya verb works misalkan ya, atau bekerja. Jadi kalau present simple kata kerjanya adalah works ya, dan ditambah s. Kalau kita belajar kemarin kalau orang ketiga he she it itu kata kerjanya ditambah dengan s ya. Tapi kalau I you we they ya, saya, kamu, mereka itu tidak ditambah ya. Ini akan kita jelaskan nanti lebih lanjut ya. Ini lihat perubahannya dulu. Kalau kita menjelaskan sesuatu yang sudah selesai atau present perfect, itu kata kerjanya berubah menjadi work. Ada tambahan ide di sini ya. Dan ada tambahan namanya auxiliary verb atau helping verb ya. Atau kata kerja bantu ya. Jadi sudah berubah ini. Nah, sedangkan kalau present continuous, jadi sesuatu yang sedang berlangsung, kata kerjanya berubah menjadi working ya. Working artinya kata kerja dasarnya work ditambah ing dan juga ditambah auxiliary verb ya, ada kerja tambahan itu kan ya. Nah, nanti perlu diingat di sini kata kerja yang di sini
itu biasanya nanti kasih catatan ya. Dikasih. Kata kerja yang di sini disebut Oke ya. Jadi yang kata di sini ingat-ingat ya, yang di present simple disebut dengan V1 ya. Nanti kita lihat lagi ya. Sedangkan yang di past disebut V2, verb jenis kedua ya. Sedangkan yang present perfect disebut V3. Nah, kita lihat coba di sini ya apa perubahannya. Nanti khusus kita berubah. Tapi di sini hanya visualisasi aja bagaimana kata kerja berubah sesuai dengan waktunya ya. Nah, saya tambahkan satu lagi mengenai penjelasan mengenai ini ya. Kita kembali ke ini. Jadi kata kerja eh, untuk yang eh, simple disebut dengan base V1 ya. Ingat-ingat ini V1 itu adalah kata kerja yang basic untuk simple disebutnya sebagai V1. Sedangkan kalau untuk yang lalu disebut V2, sedangkan untuk past participle disebut V3 ya. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya kata kerja work ya. Kata kerja work atau bekerja eh, base-nya V1-nya adalah work. Tetapi untuk V2 dan V3 menjadi work ya. Dan yang untuk yang continuous menjadi working ya. Sedangkan untuk orang ketiga ditambah S ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa kata kerja dilihat dari perubahannya itu ada yang disebut dengan regular ya. Contohnya ini work menjadi work hanya ditambah dengan ide gitu ya. Tetapi kalau irregular itu memang nanti harus dihafalkan ya. Misalkan gini, make membuat simpelnya itu adalah made gitu ya. Sing bernyanyi bentuk V2-nya menjadi sang, bentuk ketiga menjadi sang gitu ya. Kemudian do melakukan. Kalau base-nya itu adalah do, kalau yang lalunya adalah did, kalau bentuk perfect-nya adalah done ya. Jadi jangan apa namanya tidak perlu bingung dulu gitu, tapi ini dimengerti aja bahwa kata kerja itu ada yang namanya regular ya di sini ya, ditambah ide dan irregular ya. Nah, ini adalah apa namanya penjelasan sebelum kita masuk ke materi ya, karena materi udah langsung ke perincian-perincian ya. Nah, kata-kata kerja yang di sini itu disebut dengan ordinary, main, atau lexical verb. Jadi kata kerja yang langsung menjelaskan mengenai pekerjaannya gitu ya. Nah, kita juga sudah berkenalan dengan apa yang disebut dengan auxiliary verb ya, atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu yang sudah kita kenal adalah am, is, are gitu ya. Nah, kata kerja bantu juga nanti akan banyak berubah terkait dengan waktunya. Sedangkan nanti untuk yang past simple adalah was, were ya. Ada kata bantu lain yang nanti kita juga akan berkenalan yaitu kata do pada lebih banyak pada saat kita nanti membuat kalimat tanya atau kalimat negatif dan juga have dan has ya. Oke. Jadi ini sementara jangan dibuat bingung dulu, tapi dimengerti aja bahwa kata kerja itu ada kata kerja bantu dan kata kerja utama. Kemudian kata kerja utama dari sisi bentuknya ada yang regular artinya ditambah ide dan juga irregular yang berubah ya yang nah ini salah satu contoh yang nanti eh, perlu dihafal ya. Ini dihafalkan ya.
Ini salah satu contohnya. Misalkan regular ya. Jadi look, 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 work, work, work ya. Kemudian irregular ada base, ada buy, bought, bought, cut, 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 do, did, done. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari di dalam buku buku ini kita ya, buku utama kita. Oke, jadi sementara ini kalau belum jelas betul ditelan aja dulu. Silahkan nanti ditanyakan kalau masih bingung ya. Kita akan masuk ke buku utama kita ya, menjelaskan, melanjutkan ya. Oke, ini stop share. Kita masuk ke oke. Bagi yang sudah ada bukunya, silahkan dibuka di halaman oke. Pak, buku apa ya? Pak, nggak ada bukunya. Bapak lagi. Bapak. Bapak tahu. Bapak. Para hadiahnya kelempar. Tunggu sebentar ya. Yang lem. Kamu ikut. Bapak. Bapak. Ya, halo. Pak, buku yang Halo. Halo. Ya, Buku yang mana? buku buku pegangan. Buku pegangan. Nggak ada. Ah, oke, ini nih. Bentar ya, bentar. Buku ini ada? Halo? Ada ya? Nggak ada. Di Nggak ada, Bapak. Nggak punya. Nggak ada, belum dikasih. halaman 80. Bapak nggak ada. Oh my God. Oh, oke, oke. Oke, nggak apa-apa kalau gitu kita lihat yang di depan. Halo, kalau gitu kita lihat bareng-bareng aja ya. Halo? Halo, Marga Mulya, Jatisari, apa monitor saya? Ya, halo. Oke ya, Jatisari, oke ya. Usir ya, airnya kak. Halo? Ya. Oke, saya lanjut ya. Ya. Oke. Jadi, oke. Jadi yang kita lihat yang bentuk tenses yang pertama yaitu simple present tense ya. Jadi sesuatu yang umum ya, menjelaskan itu untuk menjelaskan fakta itu ya. Faktanya contohnya ada seseorang katakanlah Uncle Ju, Paman Ju di sini menggunakan kacamata. Kita sebutkan bahwa Uncle Ju wears glasses. Jadi dia mengenakan kacamata. Kita juga yang contoh yang kedua matahari ya. Matahari terbit dari timur ya karena itu sesuatu yang biasa terjadi, maka kita menggunakan
kata ini ya. Jadi bentuk kata ini yaitu the sun rises in the east ya. Jadi matahari terbit di timur gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan tenses ini, kita menggunakan tenses yang simple present namanya ya. Jadi sesuatu fakta ya, yang terjadi ya. Eh, Juga ini. Eh, Contoh lainnya adalah seperti ini, bahwa jika seseorang menyukai menyanyi, bisa kita sebutkan, misalkan ini contoh, Mary enjoys singing. Jadi Mary sangat menikmati menyanyi gitu ya. Kemudian Peter sometimes lend me his bike. Peter kadang-kadang meminjamkan saya sepedanya ya. Ini yang udah kita bahas minggu kemarin kalau saya nggak salah ya. Jadi sesuatu kita lanjut ke sesuatu yang lain, bentuk yang lainnya ya. Nah, selain menyatakan sesuatu yang biasa terjadi, yang present tense juga bisa digunakan untuk sesuatu yang akan dilakukan. Ya, misalkan di sini uh, Melanie starts school tomorrow. Jadi Melanie akan mulai sekolah besok gitu ya. Nah, jadi start di sini mencerminkan sesuatu yang dimulai dan akan dilakukan selanjutnya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan bentuk tenses ini gitu ya. Atau ini, next week I go to summer camp ya. Jadi walaupun di situ mengadakan sesuatu yang akan dilakukan, tapi kita bisa menggunakan kata ini di sini ya. Jadi bentuknya bisa dilihat di sini. Kalau kita lihat strukturnya ya, struktur bahasanya itu adalah uh, ini struktur bahasanya bisa kita lihat di sini. Oke, jadi kalau kita bicara present sekarang gitu ya, ini kita bicara mengenai struktur ya. Jadi present itu ada simple yang barusan kita pelajari, nanti kita belajar kontinu, struktur bahasanya itu ada subjeknya, kemudian ditambah verb, verbnya adalah verb bentuk pertama ya. Ya, ini biar lebih besar, biar kelihatan ya. Jadi kaitannya dengan struktur, nanti harus diingat yang disebut simple present tense itu ada subjeknya, ada verb, verbnya adalah base form atau bentuk P1 bentuk. Ini contohnya di sini adalah he sings ya. Di sini dia menyanyi. Ya, misalkan di sini kalau bahasa lengkapnya he sings in the choir every day ya. Jadi sesuatu yang dia lakukan, lihat di sini dia strukturnya adalah subjeknya he, kemudian sing ya. Ini bentuk pertama ditambah s karena subjeknya adalah orang ketiga. Nah, nanti kita akan belajar kalau sifatnya continuous, sesuatu yang sedang terjadi, bentuknya itu adalah subjek ditambah auxiliary atau helping verb ditambah ing. Contohnya ini adalah he is singing right now. Ya. Nah, nanti yang berikutnya adalah kita belajar sesuatu yang sudah selesai ya. Bentuknya hampir sama, selalu ada subjek, tapi kata bantunya bukan lagi am is are tapi has have ditambah bentuk ketiga ya. Jadi ingat-ingat kalau simple kita bicara V1, kalau continuous bicara ke satu ditambah ing ya. Kalau perfect adalah uh, bentuk ketiga ya. Bentuk keduanya nanti kalau kita bicara past tense. Oke, saya kembali lagi ke uh, apa namanya ke yang tadi ya. Oke ya. Jadi bisa dilihat di sini untuk semua kata-kata di sini
ada subjeknya, kemudian ada bentuk pertama, kemudian coba yang exercise 1 ya. Ada yang dari Jatisari bisa mencoba dari Jatisari, Desuryanti. Ya, Pak. Coba yang pertama. Halo? Ya, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Halo, Pak. kenapa? Ya, Pak. Dibaca. Dibaca, Pak. Ya, dibaca sama Desuryanti. Coba. Nomor 1. The children go to school by bus. Pak. Oh iya. By bus. 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 Coba ulangi. The children go Oke. The children go to school to school by bus. Bus. by bus. By bus. Oke ya, ulangi ya. Oke ya. Oke, ya bagus ya. Jadi perhatikan di sini the children itu adalah subjek, kemudian go itu bentuk verb, bentuk pertama, kemudian ini penjelasannya ya, adverbnya. Oke, good. Nomor 2 oleh Airahma. Nomor 2 Ya, bus. ada Airahma. Iya, Pak. Ini lagi dibaca. Bed. But sleep during the day. Ya. But sleep during the day. Oke. During the day. Oke, saya perbaiki sedikit ya pronunciation-nya ya. Beds sleep during the day. During the day. Nah, beds dibacanya beds bukan bats ya. Beds ya. Kelelawar ya. Oke. Airahma, subjeknya apa? Airahma? Subjeknya apa? Beds. Beds. Ya, oke. Beds itu apa? Apa artinya beds? Selawar, Pak. Kelelawar. Oke. Bed di situ singular atau plural? Jamak atau tunggal? Apa, Pak? Sewa. Tunggal atau jamak? Plural. Plural. Oh, oke. Jamak ya, karena biar bisa dilihat di sini, ini adalah kata benda tapi ada tambahan s ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini tuh jamak ya. Ingat jamak bisa digantikan dengan pronounnya itu adalah they ya. Sehingga oke. Kalau kata kerjanya apa? Airahma, kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Sleep. Oke. Oke. Sleep di situ adalah kata kerja bentuk keberapa? Berapa? Kedua. Bentuk pertama. Oh, pertama. Ya. Ya, ini kan kita lagi bicara mengenai present perfect ya. Ini adalah bentuk pertama, bentuk keduanya nanti slept ya, sleep slept ya. Nah, jadi dilihat dipahami bahwa ini adalah subjek, ini ada bentuk pertama, ini adalah keterangan ya, keterangan waktunya. Oke, coba sekarang nomor 3 dari Marga Mulia. Siapa? Ada Citra? Ada Citra? Citra? Gak ada, Pak. Yang ada siapa? Selfie ada? Ada. Coba selfie nomor 3 ya. Kita belajar dari contoh. Silakan baca nomor 3. These toys belong to Betty. Oke, good. Oke, artinya apa? Selfie artinya?
Oke ya. These toys belong to Katie ya. Jadi mainan-mainan ini kepunyaan Katie ya. Yang perlu diperhatikan di sini subjeknya apa? Subjeknya apa? Subjeknya? Halo, Ya, Selvi? belum. Mana belum? Belum. Oh, Bukan ya. bukan. Subjeknya itu adalah this toy. Ya. Ini subjeknya this toy, kerja bentuk pertama. Ya. Oke, coba ya. Dipahami. Coba sekarang Pebi ada Pebi? Halo Marga Mulya. Oh, udah hilang. Pebi coba Pebi nomor 5. Bisa dibaca Pebi? Polar. Bees sleep. They sleep at the Ya. Polar bears live at the North Pole. Oke ya. Coba subjeknya kita belajar bentuknya. Subjeknya apa subjeknya? Dia lihat ke ini, ke depan bukan ke pinggir. Ayo, subjeknya apa? Halo Pebi, subjeknya apa? Tahu nggak? Bukan. Subjeknya itu adalah polar bears ya, beruang kutub. Nah, ini subjeknya. Sedangkan kata kerjanya apa? Live. Kata kerjanya ya. Nah, ini adalah keterangan tepat at the North Pole ya. Nah, yang perlu dipahami dalam sekarang ini bahwa bentuk present tense itu adalah subjek ya. Subjek ini kemudian ada kata kerja live gitu ya. Kemudian kata keterangan. Live-nya ini adalah bentuk kata kerja bentuk pertama ya. Itu yang harus dipahami dulu ya, karena kita lagi belajar struktur. Nanti strukturnya berubah soalnya. Oke, sekarang siapa lagi? Sebelahnya Feby siapa? Ada Kayla, ada Andrew atau Dita? Oh, Dita. siapa aja yang di situ? Ya, silakan Dita nomor 6. Coba Kayla, coba Kayla. Ya, siapa aja silakan. Coba ini saya ingin tahu aja bagaimana membedakan subjek dan ininya kata kerjanya. Kita belajar ya. Coba Kayla nomor 6. Dibaca. Halo? Halo? Ya. Halo? Ya. Pebi ya, Pak? Pebi. Selfie, Pak. Udah. Ya, jangan sambil lempar. Ya, waktunya jalan terus. Ayo, yang ada aja itu. Itu bisa. Most children. Ayo Dita. Besok kita ada most children. Most children live very fast. Oke ya. Diperbaiki dulu ini pronunciation-nya ya. Most children learn very fast. Coba diulangi. Most Halo, children. diulangi coba. Most
Oke, Rifa. Oke, ya, nggak apa. Coba, eh, itu barusan siapa Dita barusan? Ya, Coba Dita, coba identifikasi mana subjeknya, mana verbnya. apa? Most children, ih, children, Ya, children, subjeknya adalah most children, ini subjek ya. Kemudian ya, verb ini kata kerjanya learn ya. Ini kata ya, kerjanya kata kerja bentuk pertama gitu ya. Kita coba exercise kedua ya. Kita coba ke Jatisari. Jatisari coba di exercise 2 fill in the blank with the simple present tense of the verb in parenthesis ya. Coba di Jatisari. Jadi ini diisi winter titik-titik after autumn. Gunakan kata kerja come. Coba kita latihan ya. Ada Siska yang belum. Apa Siska? Siska nomor 1 ya. Belajar ini ya. Karena kalau nggak latihan nggak ini nanti nggak begitu ngerti. Silakan. Siska nomor 1. bentar Pak. Ya. Kemana dulu? Dulu, pikir dulu, kenapa? Oh iya, oke. Eh, berpikirnya gini, coba lihat ya. Bahwa strukturnya itu ada subjek, kemudian bentuk pertama ya. Tinggal itu aja mudah. Coba subjeknya apa di sini Siska? Nomor 1. Oke, oke. Kemudian berarti verbnya apa? Come. Oke. Bentuk pertama dari come apa? Oke. Oke, jadi ini bentuknya edisinya apa? Come. Oke ya. Tapi ingat kalau winter itu adalah bentuk ketiga ya. Jadi apa? Jadi dia harus dikasih S. Oke, good. Pinter. Sekarang nomor 2 apa? Manarul, ada Manarul, ada? Oh, coba Manarul. 2. Istrinya apa isinya? Nanti saya yang nuliskan. Dua, BARKS, Ayo Manarul. Bark. Bark itu menggonggong. Yang penting ininya, yang penting struktur. Apa isinya? Bark. Barknya ditambah S enggak? Ditambah S enggak? ditambah. Oke ya. Kenapa ditambah S? Oke, good. Coba sekarang nomor 3-nya ada Sahrul. Coba. Ini jawabannya apa Sahrul? Look. Ditambah S enggak? Oke ya. Enggak karena you ya. You itu tidak ditambah S. Good. Berikutnya Sahrul. Nomor 4. Iya, ya, boleh. Baik. Look at me. Max. Okay. Ayo. Sahrul. Nomor 4 apa? Nomor 4? Hah? Max. Pakai S enggak? Max, pakai S. Kenapa pakai S? Kenapa? Karena Max. Karena enggak ya, karena ini kalau plural enggak ya. Oke ya, sekarang coba
gantian Marga Mulia. Marga Mulia yang di depan siapa yang belum? Yang belum itu Badru, ada Badru atau Dita? Ya, kita belajar struktur. Ada Dita? Halo Marga Mulia. Ada. Coba nomor 5. Coba. Ayo. Halo. Ya, Marga. Pak. Ya, nomor 5. Coba dikerjakan. Jawabannya apa? Halo? Halo, siapa yang mau jawab? Ayo, Marga Mulia, ayo. Yang di depan. Coba, jawabannya apa ini? Work ya. Ditambah S nggak? Ditambah S nggak? Ditambah. Nah, tambah S. Kenapa ditambah S? Oke ya. Karena Ali itu adalah bentuk ketiga tunggal ya. Jadi harus tambah good. Sekarang yang nomor 6-nya. Ih, Bang. Ayo. Judi. Spek. Bawa. Spek. Oke. Spek. Jadi speak. Ya, spek. Oke. Jadi speaks pakai A, Ya. apa ya? Ya. Kenapa iya? Ya, betul ya. Pakai S karena Judi itu adalah orang ketiga ya, sama dengan Ali. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi sebelum kita istirahat. Oh, Pebi lagi nggak apa-apa, yang ingat mic aja. Hard. Hard. Hat. Halo? Hard. Hat. Earth ya. Earth-nya Hard. pakai S enggak? Earth ya. Earth ya. Oke ya. Earth ya. Oke, kalau ini like. Kate-nya apa? I. His. Kemudian ini Safe. live. Safe. Oke ya. Ya, Safe. Eta. Oke ya. Jadi ya, kan bahwa untuk tipe yang pertama, tenses yang pertama ini kita baru satu tenses yang belajar bahwa bentuknya adalah ada subjek, kemudian bentuk pertama verb bentuk pertama ya. Jadi ingat-ingat itu ya, bentuk pertama. Tapi kalau untuk orang ketiga tunggal harus ditambah s atau is ya, seperti kita sebelumnya ya. Oke, mungkin udah jam 12, mau isoma dulu. Untuk sementara saya saya berhenti di sini dulu. Kita akan lanjutkan nanti setelah istirahat dan makan siang. Saya kembalikan ke Bu Novi, mangga silakan. Ya, baik Pak. Atur nuhun Pak Radian. Kita lanjutkan nanti ya Kak, jam 13 waktu Indonesia Barat. Anak-anak tadi Ibu kehilangan data kehadiran Jatisari. Adli dan siapa tadi? Rapi ya? Jadi 12 anak ya? Ya, Bu. Kalau di Marga Mulia, Imam hadir nggak? Hadir, Bu. Imam sama
di sini Ibu punya data Badru aja yang laki-laki. Imam sama siapa? Fahmi, Dodi. Ibu minta kalian juga bisa ada di depan kelas ya, agar bisa dipantau oleh guru yang sedang mengajar. Ya, jam Ya. istirahat siang muncul ya, Dodi, Imam, ya. Ya, Oke, yuk istirahat yuk. bye. Aduh, gak ada. Badru, mati. Si Badru. Badru. Eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir tepat pada waktunya. Tadinya saya nunggu-nunggu Marga Mulia, tapi mungkin akan menyusul. Kita coba lanjutkan sesuai jadwal ya. Baik, baik. Bu Novi juga belum tahu, kita tahu ya. Tapi sambil nunggu yang lain, kita lanjutkan ya. Oke, tadi kita sudah belajar terkait dengan simple present tense ya. Jadi sesuatu tenses yang menjelaskan terkait fakta atau sesuatu yang kebiasaan ya. Oke ya. Kita akan lanjutkan sesuai dengan buku panduan. Baik, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan tadi adalah lexical ya, jadi verb atau kata kerja utama. Ini kata kerja pembantu atau auxiliary verb yang pasti sudah kenal ya, namanya am, is, are. Jadi kita kalau menggunakan I pasangannya adalah am, kalau he pasangannya is, you pasangannya are. Jadi pasangan-pasangan ini sebetulnya pasangan pronoun ini adalah salah satu bentuk lain dari verb yang namanya be ya. Dan kita biasa kalau menerjemahkan sebagai adalah ya. Jadi am itu adalah pasangan dengan I, is pasangan he, she, it, dan are untuk pasangan you, we, dan they. Ya, ini adalah pronoun-pronoun yang sudah kita familiar ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai adalah. Misalkan ini, it's a donkey. Ini adalah keledai. It's not a horse. Ini bukan kuda. Ya. It's very hot today. Sangat panas hari ini. It's not very comfortable. Sangat tidak mengenakan. Ya. Oke. Jadi saya akan skip ini banyak karena ini penjelasannya saya yakin udah pada mengerti ya. Jadi dalam struktur bahasa Inggris itu harus yang namanya kalimat lengkap itu harus ada subjek dan predikat, dan predikatnya itu adalah kata kerja ya, baik kata kerja bantu atau kata kerja utama. Jadi misalkan ini contohnya I Peter ya, tidak bisa disebutkan I Peter saja tapi harus ditambahkan kata kerja bantu karena harus ada kata kerja ya. Jadi walaupun mungkin informasinya lengkap, saya Peter gitu ya, tapi di dalam bahasa Inggris harus ada kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa saya Wati misalkan, saya Tono, bisa saja gitu ya. Tapi di dalam bahasa Inggris harus ada kata kerjanya sehingga ditambahkan kata kerja bantu am atau is atau are tergantung pronounnya ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama di sini karena pasti sudah mestinya sudah paham betul ya. Ini penjelasan kalau kita mau menyingkat. Sikatan-sikatan ini nanti akan sangat familiar karena sangat banyak digunakan ya. Jarang di dalam cerita atau bahasa Inggris itu dilengkap seperti I am, you are,
pasti disingkat ya. Ini singkatannya untuk familiar aja. Oke, kita lanjutkan. Jadi kenapa kok ada is, ada are? Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada kecenderungan untuk membedakan kata benda atau subjek yang tunggal dan yang jamak ya, yang singular sama plural. Sehingga digunakanlah kata kerja bantu is untuk yang singular, sedangkan are untuk yang plural ya. Ya, ini yakin sudah sudah pada kenal lah. Jadi misalkan the camel ini adalah satu, maka pasangannya adalah is ya, karena dianggapnya tunggal. Oke, saya skip ini karena yakin udah pada ngerti ya. Kecuali kalau ada yang perlu dijelaskan, silakan ditanyakannya. Kita juga udah belajar mengenai salah satu bentuk dari untuk menjelaskan kata yang disebut there ya, kata kerja bantu ya, untuk menandakan kata kerja tunjuk adalah gitu ya. There itu bisa digunakan, bisa there is atau there are, tergantung dari jumlahnya. Kalau satu digunakan there is, kalau banyak digunakan there are. Ini ada informasi tambahan kalau kita mau menggunakan. Jadi there itu banyak digunakan kalau kita dalam bentuk deskriptif cerita gitu ya. Di sana ada apa gitu ya. Jadi digunakan kata there. Ya. There bisa berarti di sana gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini salah satu bentuk penjelasan kalau mau disingkat menjadi seperti ini. There is menjadi coba exercise 1 ya. Mungkin dari Jatisari ada yang mau mau volunteer? Coba dari depan. Nomor 1 siapa? Silakan. Nomor 1 ada yang volunteer yang mau menjawab? Jatisari silakan. Ya, Imas, ayo Imas. 1 sampai semuanya Imas saja nggak apa-apa. 1 sampai 8. 1 apa? Oke, good. Nomor 2? Nomor 3? Oke, nomor 4? Oke, ya udah, ini gampang sekali ya. Oke, sekarang lanjut dengan Imas di sebelahnya. Nomor 1, exercise 2. Siapa itu? Oke, good. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Oke, good ya. Berarti udah ngerti semua ya. Yang lain ada yang nggak ngerti nggak? Karena ini sangat mudah ya. Udah pastinya ngerti ya. Oke, kita lanjut. Jadi intinya kalau subjeknya plural gunakan are, kalau subjeknya singular gunakan is. Good. Nah, lanjut ke exercise 3. Sebelahnya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Siapa? Feby? Siapa? Ya, Rahma. Coba nomor 1, Rahma. Ayo, nomor 1. Bukan. There is. There is, Pak. Bapak. Ya, betul. Kenapa there is? Coba alasannya apa? Jawabannya apa? Kenapa there is? Kenapa Rahma? Rahma baru kenapa there is bukan there are? Karena tunggal.
Apanya yang tunggal? Itunya. Oh ya, oke ya. Karena objek yang disebutnya tunggal ya, offense ya. Di sini menunjukkan tunggal. Oke, good, excellent. Sekarang lanjut. Nomor 2. There are, Pak. There are. Kenapa there are? Kenapa are? Karena ada banyak pohon. Oke, good. Ya, excellent ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Marga Mulia. Udah bergabung. Selamat datang. Coba Marga Mulia nomor 3. Siapa yang di depan? Ada Feby, ada? Ada. Ada. Ya, Feby mau nyoba jawab? Boleh. Nah. Ya. Jadi pertanyaannya menggunakan there is atau there are. Jadi there is itu digunakan kalau objeknya singular, there are untuk ya, silakan. There is. Oke, kenapa there is? Kenapa there is? Jawabannya apa? Ya, karena singular ya. Di belakangnya itu go, jadi tunggal ya. Oke. Nomor 4, sebelahnya siapa? Selfie. Ya, Selfie nomor 4, silakan. Nomor 4. These are. Oke, betul ya. These are karena di belakangnya atau yang disebutkannya ya adalah plural ya. Oke, udah kan ya? Kita lanjut aja ini latihannya. Ini sekarang kita berkenalan dengan tenses jenis kedua ya. Jadi oke, bisa nggak ya coba ya? Saya mau nyoba ini. Oke ya, tadi pada saat kita belajar mengenai tenses ya, kita belajar bahwa ini kelihatan nggak? Halo, ini kelihatan nggak saya nulis? Kecil, Pak. Kecil, Kelihatan? kecil. Iya. Oke, saya gedekan ya. Saya perbesar Ya. bahwa di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris tensesnya dibagi atas 3, present, Buram, Pak, buram. buram, Buram. present, kelihatan? Kelihatan. Kemudian past sama future ya, future. Oke ya. Jadi past, present, future. Masing-masing di sini dibagi lagi ada simple ya, simple present tense ya. Kemudian simple present continue tense ya. Kemudian present perfect ya. Kemudian di sini adalah simple past. Tadi yang kita pelajari adalah yang pertama ini. Ya. Ini yang pertama kita pelajari. Sekarang kita belajar yang kedua ya. Yang continue ya. Continue itu artinya sesuatu yang sedang berlangsung gitu ya. Oke. Nanti setelah ini kita belajar yang lainnya ya. Kita fokus ke yang 2 ini aja dulu ya. Oke, sekarang coba bisa dilihat di
Sini, ya. Jadi simple present progressive tense atau present continuous tense, ada yang bilang continuous tense, itu menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung, ya. Jadi sesuatu yang berlangsung. Misalkan kita melihat ada ibu sedang merajut, mom is knitting. Jadi pada saat kita berbicara kegiatannya sedang berlangsung, gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Oke, kemudian ini kok jadi begini. Oke ya. Contoh yang lainnya, ya. Contoh yang lainnya ada telepon sedang berdering, ya. The phone is ringing, ya. Jadi lihat bentuknya, bentuknya itu adalah subjek ditambah auxiliary verb, kata kerja bantu, kemudian ditambah kata kerja, ya. Jadi kalau ini agak sedikit beda. Jadi untuk simple, karena terlalu besar ya. Jadi untuk present continuous tense, ya, itu rumusnya adalah subjek ditambah auxiliary verb, itu ada am atau is atau are, ditambah bentuk yang pertama plus ing, ya. Jadi lihat, perhatikan bentuknya, ada subjeknya, ada auxiliary verb-nya, ini auxiliary verb, kemudian ada lexical verb, jadi kata kerja utama dan plus ing. Jadi ininya itu di ing ini, ya, apa namanya, tanda bawah itu sedang di belakangnya, ya. Jadi coba kita lihat, kita lihat lagi. Di sini di semua ini adalah contoh-contoh dari contoh-contoh dari present continuous tense. I'm playing chess with my friend. Oke, ya. Kita coba baca sambil melatih pronunciation-nya, ya. Kita kembali ke Jatisari. Coba Jatisari, ada yang mau bacakan sambil belajar pronunciation dan vocabulary-nya? Silakan. Silakan. Yang mau nyoba tadi setelah siapa? Setelah Imas, siapa yang lain? Ada yang mau nyoba? Ya, silakan Barul. Sarul. Ya, Manarul, silakan Manarul. Di Playing chess with my friend. Oke. Oke. Kita perbaiki sedikit ya pronunciation-nya. I am playing chess with my friend. Coba diulangi. I am playing chess with my friend. Oke, excellent. Dia ininya apa? Artinya apa, Manarul? Halo? Sedang bermain catur dengan teman. Saya sedang bermain catur dengan temanku. Oke. Oke, good. I am playing chess with my friend. Oke, betul ya. Oke. Nomor berikutnya. Masih Manarul boleh? Ya, silakan. She's riding a horse. Oke, good.
Apa itu artinya? Dia sedang dia sedang menunggang kuda. Oke, good ya, betul ya. Dia sedang menunggang kuda. Jadi perhatikan ini subjeknya adalah si, ada tambahan apa namanya auxiliary verb, kemudian verb lexical ditambah ing form ya. Oke, saya pikir udah mengenali ya. Oke. Contoh ini rumusnya nih. Jadi rumus dari present progressive tense itu ada am is are ya. Ini adalah ininya apa namanya auxiliary verb, helping verb, kata kerja tambahan ditambah dengan present participle. Present participle itu adalah ini. Jadi kata kerja utama ditambah ing ya. Oke. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan nanti, penambahan ing itu tidak sembarangan begitu ya. Jadi kalau kata kerjanya adalah cuma satu kata, maka ditambah ing tapi huruf akhirnya ditambah gitu ya. Jadi misalkan get menjadi getting tapi t-nya ditambah satu. Nod, nodding, jadi d-nya ditambah satu. Juga jog. Jadi semua kata-kata di sini get, nod, jog, rob, stop, swim itu adalah kata-kata yang satu ini ya. Satu kata gitu ya, satu ucapan sehingga aturannya harus ditambah double ya. Oke. Namanya one syllable ya. Aturan lainnya adalah kalau kata-katanya ada akhiran e, sedangkan sebelumnya ada kata kerja, ada huruf mati ya. Misalkan chase, cycle, drive, smile, maka e-nya dihilangkan, baru ditambah ing. Jadi e-nya tidak ditambahkan lagi ya. Jadi dihindari penggunaan huruf hidup secara berdampingan. Jadi bukan saying gitu ya, bukan cycling gitu, tapi e-nya dihilangkan. Ini untuk diperhatikan aja ya. Oke. Oke. Jadi ini bentuk yang lain ya, bentuk yang lain bahwa present continue itu digunakan untuk sesuatu yang akan pada masa mendatang gitu ya. Jadi akan dilakukan. Jadi contohnya ini, when are you taking me to the zoo? Kapan kamu akan membawa? Jadi belum terjadi ya. Contohnya lagi, we are going camping tomorrow. Campingnya belum, tapi baru perencanaan ya. Oke, jadi ini coba kita latihan ya. Kita lari karena ini tensisnya cukup banyak. Oke, kita ke Marga Mulia. Marga Mulia, coba. Latihan nomor 1, dibuat menjadi present participle ditambah ing ya. Coba. Marga Mulia, silakan. Ada selain Feby, siapa yang mau nyoba? Tapi kita Ya, Feby. Menjadi apa? Kam menjadi apa, Kam? Coming ya. Coba di spell. Saya yang nulis, Selfie yang spelling. Apa saja hurufnya? Si, huruf. Si, terus O, terus, ayo cepat. Terus, terus, betul. Next, yang kedua, Ran menjadi apa? Ayo, tetap masih PB. Ran menjadi, selfie. ayo, dispel. Ya, Running. ya, dispel. Deja.
R setelah setengah tahun U U, N sudah. N Ayo cepat-cepat. Terus, apa lagi? N Terus, I hmm, N hmm. I Oke, good. Oh, good. Sekarang Jatisari. Jatisari terakhir aja nih, nomor 11. Siapa yang mau nyoba? Ayo. Manarul lagi? Ya. Ya. Adli. Ada. Oh, Adli. Apa Adli? Di spelling Adli. Ini menjadi apa? Dropping. Dropping. Era solidi. 2. Hmm. Era 2. Oke, betul. Tapi diajak coba Adli, diajak. Ayo, cepat. Di, terus. R A, terus. O Terus. P Terus. P Terus. I Terus. N Terus. D. Oke, gampang kan? Oke, sekarang satu lagi, Adli, satu lagi. Bonus. Bonus. Nomor 12. Nomor 12. Bringing. Bringing. Era solidi. Bringing. 2. Oke, ya. Bentukan. Oke ya. Oke, good ya. Jadi mudah kan ya. Sekarang latihan yang berikutnya. Sekarang latihan berikutnya lebih ke di dalam kalimat. Oke, coba kembali lagi ke enggak, terusin aja di Jatisari. Selain Adli siapa? Rapi, ada Rapi. Ada. Rapi nomor 1, Rapi. Ayo, Tapi nomor 1. Apa? Enjoying. Betul begitu? Ada yang kurang? Coba ada kurangnya. Ayo, Imas, apa yang kurangnya? R. Oh, iya ya. Jangan lupa kalau present progressive tense harus ada auxiliary verbnya. Jadi they are enjoying roller coaster. Oke. Karena salah, coba diulang yang nomor 2. Masih Adli. Adli. Masih Adli. Adli nomor 2. Apa Adli? Ayo. Apa? Washing. Betul begini? Is kurang is, Pak. Ada yang kurang? Oke, good. Bill is washing. Good ya, betul. Sekarang coba nomor 3, kita loncat ke nomor 9. Ke Marga Mulia. Ada Imam, ada Imam, ada Marga Mulia. Nggak ada. Ada, kenapa di absennya ada? Dita aja, Tadi Dita. ada. Tadi ada, tapi sekarang belum ke sini, Pak. Ya, nggak apa-apa, yang ada aja. Yang di depan tuh siapa? Feby. Ayo, Feby lagi, biar pinter. Ayo, Feby. Ayo. Ayo, Feby. Nomor 9. Jawabannya apa? Nomor 9. Ayo. Bentar. Nomor The 9. plan. Play. Ya, nomor 9 aja ya. Play. The plan, terus apa? Is Apa jawabannya? Is play. Is Play. Play. Ning. Gini? Is playing. 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 Ya, betul. Jangan ragu-ragu, betul ya. Rumusnya memang begitu. Oke, nomor 10. Di sebelahnya Feby siapa? Selfie. Selfie ya. Apa jawabannya Selfie?
Ayo, R. Kenapa R? R terus? Are R having. having. Good, excellent. Nah, kenapa ang? Kenapa R? Tanya. Kenapa R? Selfie. Karena jamak. Apanya yang jamak? Apanya yang jamak? Betul, jamak. Tapi yang mana yang jamaknya? Halo? Ya. Halo? Ya. Kenapa? Ya, kenapa jamak? Jamaknya yang mana? Betul, jamak sih. Oke. Sangat penting. Ah, Oke, silakan. ya. Iya, ini nih subjeknya jamak sehingga pasangannya adalah R gitu, ya kan? Oke, saya anggap udah oke ya. Oke, Oke. kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Ini ada kata lagi satu lagi, bukan satu lagi ya. Ada kata have atau has. Ini adalah kata yang cukup spesial ya. Jadi dia itu berlaku sebagai auxiliary verb. Jadi kata kerja bantu dan juga kerja utama ya. Bisa berarti mempunyai ya. Kalau sebagai leksikal ya. Tapi di sini kita akan ini kata kerja yang sering dipakai dan penting sehingga harus dipahami ya. Ini contohnya ya. Peter has a sore knee, sakit lutut gitu ya. Jadi has ini tidak hanya dapat diterjemahkan sebagai mempunyai, tapi juga mengalami tergantung konteksnya ya. Oke, misalkan ini lagi. We have breakfast at 7 a.m. ya. Jadi kita lihat di sini ini bentuknya bentuk tenses yang mana? Yang Pak, present tense. Pak, izin Halo? izin ke WC. Ya, mangga. Jangan lama-lama ya. Ya, 10 menit. Anjir. Ya, oke. Jadi ini kita lihat he has a lot of stem. Ini contoh ya. She has long hair. Our house has large window ya. Jadi ini has di sini berarti sebagai mempunyai ya. Kita mempelajari kata has atau have ini karena mempunyai arti khusus ya. Perhatikan ya, ada dua kata have dan has ya. Jadi tapi artinya sama sebetulnya ya. Cuma yang membedakannya kalau subjeknya berbeda ya. Perhatikan di sini kalau untuk kata I have, kalau plural we have. Tapi khusus untuk he, she dan it berubah menjadi has ya. Oke ya. Jadi ingat-ingat saja untuk yang have, yang has itu hanya untuk orgi. Kalau mau disingkat, singkatannya adalah seperti ini. I have menjadi I apostrofi I dan seterusnya. Ya, oke. Diingat-ingat karena nanti kalau di dalam banyak buku dokumen kebanyakannya adalah disingkat ya. Jadi kalau disingkat jangan bingung. Oke, kita langsung latihan ya. Karena ini saya pikir cukup mudah. Kita kembali ke Jatisari, ke Imas lagi deh. Imas nomor 1, isinya apa? Oke, good. Saya tuliskan ya. Nomor 2 apa? Apa? Good. Oke, sekarang sebelahnya Imam. Sebelahnya Imas siapa? Yang belum. Siska. Siska belum. Siska, ya Siska. Hah? Oh iya, oke, good. Nomor 4. Harul. Have atau has?
Ya, good. Nomor 5. Oke, good. Nomor 6. Have atau has? Kenapa has? Alasan apa? Alasannya apa? Nggak tahu. Pak, izin Ah, dulu. oke. Balik ke kanan. Ya, ini bisa kalau pronounnya apa? Sama dengan it ya. Jadi it itu pasangannya has. Good, good, good. Nomor 7 bonus apa? Nomor 7 bonus. Have. Ya, oke, good. Pintar ya. Oke, good. Kita lari terus. Sekarang tes 2. Ini jatahnya Marga Mulia. Ayo, Marga Mulia. Nomor 1 jawabannya apa? Kok pada nggak kelihatan? Ini pada kemana Marga Mulia? Ayo, Selfie. Feby, sebelahnya Feby apa? Citra ada Marga Mulia? Nggak ada di kamera, nggak ada yang kelihatan. Cuma pinggir-pinggirnya aja. Ayo, nomor 1. Apa jawabannya? Have. Have. Kenapa have? Kenapa have? Siapa yang jawab barusan? Dita. Dita. Ya, Citra. Kenapa have, Citra? Dita ke WC. Yang Iya. tadi selfie, yang tadi Dita. Oh, Makasih. Selfie. Ini lihat ke kamera dong, nggak kelihatan nih. Saya melihat kursi aja, nggak ada orang. Introvert. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya apa? Nomor 1, have. Kenapa have? Betul ya, karena betul ya. Oke, nomor 2. Ayo, nomor 2 lanjutkan. Jawabannya apa? Has atau have? Has. Halo? Kenapa has? Kenapa has? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Subjek. Oh, enggak. Subjeknya apa subjeknya? Pokok kalimatnya apa? Di kalimat 2 ini subjeknya apa? Halo? Siapa? Citra barusan? Yang jawab? Dita. Selfie. Dita. Coba. Dita yang nomor 2 itu subjeknya apa, Dita? Halo? Marga Mulia. Insect. Insek itu dari kata-katanya singular atau plural, tunggal atau jamak. Halo, Dita, tunggal atau jamak? Hah? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu? Oke, coba saya larikan ke Jatisari, ke Imas. Imas nomor 2 subjeknya apa? Hah? Subjeknya apa? Subjeknya? Itu 1 atau banyak? Jumlahnya 1 atau banyak? Banyak. Pertanyaannya yang nomor 2. Banyak dari mana taunya? Ya, taunya dari mana banyak? Dari mana taunya banyak? Oke. Ya, ini ya. Perhatikan bahwa ini kata kerja di sini itu ditentukan bukan oleh objeknya, tapi oleh subjeknya. Ya, subjeknya apa? Insek. Jumlahnya berapa insek? 6. Bukan. 6 itu kakinya. Inseknya berapa? Coba lihat di sini. Ini clue-nya berapa? 3. 2. 1. Dari mana 3? Coba lihat ini.
subjeknya itu adalah insect, di depannya ada an. Kalau an berarti apa? Satu atau banyak? Satu. Satu ya. Nah, ini makanya hati-hati ini menjebak nih. Di sini ada six legs ya. Tapi ini adalah objek. Objek itu tidak mempengaruhi kepada verb ya. Yang mempengaruhi adalah subjeknya. Jadi ini jawabannya yang betul apa, Imas? Yes. Hah? F. Eh? Terus. F atau has? S. Cenah. Coba. An insect itu kalau pronoun apa? Disamakan dengan apa? Si atau it? I. Nah, it ya. Ini sama dengan it. Kalau it pasangannya apa? Is. Hah? It is. Coba lihat di sini. It pasangannya. S. Is. Nah, pasangannya es gitu ya. Oke, Mas. Oke. Oke, good. Nomor 3. Sekarang nomor 3. Sebelahnya Imas. Latihan lagi deh. Oke. Siapa sebelahnya Imas? Saya coplak. Ada Amira. Ada yang bagian tadi Amira siapa? Nomor 3. Dari sampai. Halo? Amira lagi ke WC, Pak. Ada ketang. Yang ada di situ aja. Yang ada di situ. Ayo sebelahnya Imas siapa? Siska. Mbak Siska. Jawabannya apa? Dad ... his cell phone with him. Oke. Have atau has? F. Kenapa have? Dad itu pronounnya apa, Dad? Bapak pronounnya apa? Iya, pronounnya itu adalah he, kan? Betul nggak? Nah, kalau dia he, maka pasangannya apa? Lihat di sini, pasangannya apa? Gitu, ya, pasangannya S. Oke ya, jadi semuanya dikembalikan ke pronounnya ya. Jadi harus hati-hati. Coba sekarang nomor ini aja. Kita lanjut sebelum ke past perfect ya. Waktunya sebentar lagi ya. Udah selesai. 5 menit lagi, Pak. Satu menit lagi. Oke. Ya oke. Ya oke ya. Karena waktunya 1 menit lagi akan melanjut. Saya pikir kita sampai di sini dulu. Jadi kita lanjutkan minggu depan dengan present perfect tense ya. Oke. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, present tense ini cukup complicated, jadi harus dipahami baik-baik. Halo, tolong dipahami baik karena totalnya ada 12 gitu ya. Jadi kalau yang 3 ini nggak dipahami akan sulit memahami yang lainnya ya. Oke, tapi sebagai latihan cukup lumayan ya. Untuk itu kiri bahasa Inggris hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semuanya. Bye. Titik kau. Sel. Bawah. Ini kayo nak.